Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terlalu cepat. Sulit dipercaya. Semua orang di sana benar-benar terkejut. Siapa sebenarnya wanita ini? Dia benar-benar bisa melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui medan perang ini dan langsung mengeluarkan Shi. Tidak hanya orang-orang dari Danau Roh Iblis yang tercengang, bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa berkata-kata. Formasi kuno Danau Roh Iblis tidak menghasilkan efek yang tepat. Mereka tidak menghentikan tindakan wanita itu. Dia berada di levelnya sendiri, menghindari semua simbol pembunuhan. Para ahli tertinggi dari dunia luar tidak puas dengan hasil ini. Mereka terus bergegas dan membunuh jalan mereka. Mereka akan berhasil, namun pada akhirnya, tubuh yang paling berharga diambil oleh orang lain. Cepat dan kejar! Seseorang berteriak keras. Ini terlalu konyol! Semua orang telah membunuh jalan mereka ke Danau Roh Iblis, dan ada mayat di mana-mana. Namun di tengah jalan, wanita misterius semacam ini muncul dan membawa pergi tubuh Shi. Siapa yang mau menerima hal seperti ini? Banyak sosok mengejarnya, memasuki tanah terlantar yang tak terbatas. Namun, sosoknya sudah jauh. Kemana mereka akan pergi mencarinya? Wanita berpakaian abu-abu itu terlalu cepat. Dengan satu langkahnya, matahari, bulan, gunung, dan sungai tampak terbalik. Ini bukan sesuatu yang bisa dikejar oleh kecepatan manusia. Lengan panjangnya berkibar-kibar, dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari batas cakrawala. Gunung dan puncak yang tak berujung naik dan turun. Ada beberapa ahli tertinggi yang menggunakan artefak berharga mereka untuk bergerak melalui pegunungan besar. Mereka seperti garis-garis cahaya yang mengalir saat mereka melewati gunung dan sungai, tetapi tidak ada satupun jejak yang dapat ditemukan. Dia menghilang begitu saja, benar-benar menghilang dari dunia ini setelah meninggalkan Danau Roh Iblis. Bukannya kita tidak cukup cepat, tapi dia terlalu cepat. Selain mempelajari teknik Kunpeng, hanya beberapa teknik lain yang bisa dibandingkan. Seseorang menghela nafas dan berkata, para ahli tertinggi yang bergegas semuanya sangat marah. Mereka dibiarkan dalam debu begitu saja. Mereka benar-benar tidak mau menerima ini. Tentu saja, jika kita berbicara tentang siapa yang paling tertekan, maka itu adalah orang-orang dari Danau Roh Iblis. Shi awalnya adalah benih, mereka yang menjadi harapan terbesar mereka, namun pada akhirnya, dia mati dalam pertempuran, jadi tubuhnya seharusnya menjadi milik mereka. Namun ketika mereka melihat wanita itu membawa tubuh Shi di depan mata mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Orang-orang ini sangat marah. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, namun pada akhirnya, tidak ada pihak yang menerima apapun. Itu benar-benar contoh ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Para ahli ini semua mencari, tetapi tidak ada apapun di tanah terlantar yang besar. Wanita berpakaian abu-abu telah lama menghilang, membuat semua orang frustrasi dan kecewa. Ah, seorang ahli tertinggi tua meraung. Umurnya sudah pendek dan dia ingin mengamankan masa depan untuk dirinya sendiri, namun yang dia miliki sekarang hanyalah menahan kebencian. Ini adalah yang lebih tua dari dua bersaudara batu yang sedang kita bicarakan. Itu adalah tubuh tertinggi yang hampir tidak mungkin ditemukan di dunia ini, namun hilang begitu saja. Penatua lain dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan juga mengepalkan tinjunya. Sangat benci. Brengsek. Di dalam Danau Roh Iblis, kutukan terus terdengar. Para ahli tertinggi tua semuanya merasakan kebencian yang luar biasa. Kebencian mereka semua diarahkan pada wanita misterius itu. Semua harapan dan upaya mereka sia-sia. Tak satu pun dari mereka yang bisa mendapatkan apapun.
Tidak lama kemudian, para ahli tertinggi dari luar tempat ini mundur. Wajah semua orang di Danau Roh Iblis pucat pasi. Mereka hampir sepenuhnya musnah, namun pada akhirnya, mereka bahkan tidak mendapatkan apapun. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Segera setelah itu, hasil pertempuran ini diumumkan kepada dunia. Setiap wilayah sedang gempar. Pertempuran besar dari Void God Realm baru saja berakhir, namun Demonic Spirit Lake mengalami bencana besar setelahnya dengan banyak entitas tertinggi yang terlibat. Itu menciptakan badai keributan besar. Banyak orang sangat menyesal karena tidak bergegas untuk menyaksikan pertempuran Danau Roh Iblis. Itu benar-benar disayangkan. Itu hanya satu demi satu di wilayah gurun. Wilayah ini tidak bisa tenang sama sekali. Rentetan peristiwa yang terjadi terlalu mengejutkan, membuat semua orang terkejut. Hasil pertempuran Void God Realm antara dua saudara batu terungkap. Itu mengguncang seluruh dunia, Shi Yi terbunuh, dan Shi Hao mengklaim puncak. Dia menjadi satu-satunya pemuda tertinggi di wilayah gurun. Apa artinya menjadi yang tertinggi? Itu secara alami berarti hanya ada satu. Seorang individu yang tak tertandingi. Sekarang, bahkan makhluk berdarah murni pun tidak sebanding. Selama pertempuran itu, kinerja Shi Hao setara dengan makhluk ilahi, cukup untuk menaklukkan rekan-rekan manapun. Di dalam wilayah gurun, sulit baginya untuk bertemu lawan yang layak. Batu yang lebih besar telah mati, dan batu yang lebih kecil menjulang ke langit. Siapa yang bisa melawannya? Inilah yang membuat semua orang menghela nafas dengan penyesalan. Bagaimana jika mereka meninggalkan wilayah gurun? Tidak ada yang bisa memastikan. Lagi pula, setelah pertempuran hebat dua saudara batu, bahkan ada seseorang yang berani menantang perwujudan domain. Pasti akan ada gangguan besar di masa depan. Panggung tingkat dewa akan benar-benar muncul, dan hari ketika talenta hebat dari berbagai daerah berbenturan tidak terlalu jauh. Peri Yu Chen dan penyihir itu luar biasa menakjubkan. Keduanya pasti akan berdiri di medan perang dan memandang rendah semua orang seusia mereka. Setelah itu, semua orang kemudian diingatkan tentang kekacauan yang akan datang di wilayah gurun. Mereka tidak bisa tenang sama sekali. Dunia sedang berselisih, dan mungkin saja periode waktu yang sangat menakutkan akan datang. Namun, berdasarkan sejarah, ini adalah periode waktu yang menghasilkan para ahli paling menonjol. Masa-masa sulit ini adalah di mana talenta terbesar muncul. Ini benar-benar kasusnya. Dunia luar sangat bergejolak dan berteriak-teriak dengan suara. Sungguh sangat disayangkan bagi saudara lelaki batu yang lebih tua. Dengan karunia alami semacam ini, sudah cukup baginya untuk memandang rendah dunia kuno dan modern. Namun pada akhirnya, dia meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Surga benar-benar cemburu pada para jenius yang heroik. Kegelisahan yang diaduk bahkan lebih besar dari yang diharapkan semua orang. Sekte-sekte besar dan negara-negara kuno semuanya berbicara tentang pertempuran. Selama ada kultivator, akan ada diskusi tentang hal ini. Adik Stone yang lebih muda terlalu tangguh. Sebelum pertempuran, hanya ada beberapa orang yang menyukainya. Mereka semua berpikir bahwa dia secara inheren lebih lemah dan akan dibunuh oleh saudara laki-laki batu tua. Namun bagaimana akhirnya? Mereka semua salah. Kudengar bukan hanya pria misterius itu yang ingin menangkap Peri Yu Chen. Saya mendengar bahwa saudara batu kecil juga ingin dengan paksa membawa peri sekte surga mending kembali ke desa yang disebutnya. Dunia luar bergejolak dengan aktivitas. Namun, saat ini, semua ini tidak ada hubungannya dengan Shi Hao. Ketika dia baru saja kembali ke desa batu, begitu rohnya kembali ke tubuh fisiknya, dia meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya sangat sakit. Semua luka di Void God Realm dibawa kembali ke dagingnya. Perasaan ini sangat aneh.
Seolah-olah tubuhnya mengalami pertempuran hebat dan langsung mengalami kerusakan parah, membuatnya hampir pingsan. Ketika dia kembali, dia merasa sangat santai. Ketika dia bertarung dalam pertempuran besar, dia sudah hampir kehabisan energi. Saat ini, dia tidak bisa bergerak sedikit pun, dan bahkan sulit baginya untuk membuka matanya. Ini terlalu luar biasa. Hao kecil menang. Orang-orang Stone Village bersorak kegirangan. Mereka semua sangat bahagia untuknya. Belum bisa tidur. Shi Hao menggertakkan giginya. Dia dengan paksa menggerakkan semangatnya. Pertempuran ini sangat berbahaya. Dia menghadapi musuh yang benar-benar luar biasa dan hampir mati sendiri. Namun, manfaat yang dia terima juga luar biasa. Dia memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Dia mengeluarkan sajadah yang diperolehnya dari sarang Kunpeng dan duduk di atasnya. Dia kemudian mulai dengan hati-hati mengingat setiap bagian terakhir dari pertempuran ini. Dia berada di perbatasan antara hidup dan mati saat dia bertarung melawan musuh yang seimbang ini. Dia tidak akan pernah bisa mengalami hal seperti ini secara normal. Ini adalah pertempuran terberat yang pernah dia lawan sejak dia lahir, jadi dia harus dengan hati-hati merenungkan dan mempelajarinya secara perlahan. Ketika semua orang di Stone Village memahami situasi Shi Hao, mereka menghentikan perayaan mereka dan menciptakan suasana damai untuknya. Mereka menunggu dia berdiri lagi. Sama seperti itu, Shi Hao memasuki keadaan yang menakjubkan. Dia tenggelam dalam pemahaman yang mendalam. Area di antara alisnya terus bersinar, dan semua jenis pola muncul di permukaan tubuhnya. Dia akan bangun dari waktu ke waktu dan minum secangkir anggur setan kecil untuk menyehatkan tubuhnya dan mengobati luka-lukanya. Luka-lukanya sangat parah. Dia perlahan pulih saat memahami Dao, menciptakan kondisi penyembuhan yang aneh. Shi Hao mempelajari Dao selama sebulan penuh, dan butuh 1 bulan penuh bagi tubuhnya yang terluka untuk pulih sepenuhnya. Ketika dia akhirnya terbangun, dia berdiri dan menyadari bahwa dia telah mencapai tingkat yang sempurna dari alam ukiran. Dia benar-benar telah mencapai batas, dan kekuatannya telah meningkat dalam jumlah besar lagi. Saya mempelajari Dao selama sebulan, dan pemulihan saya juga memakan waktu sebulan. Shi Hao benar-benar tercengang. Pertempuran ini telah melukainya sangat dalam, dan kerusakannya benar-benar parah. Namun, perjuangan hidup dan mati yang hebat semacam ini membawa peluang besar di dalamnya. Selama bulan pemahaman Dao ini, dia mengerti lebih banyak, sampai-sampai sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itu sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. Lupakan manfaat lainnya, hanya fakta bahwa dia pergi dari tahap akhir ke tingkat sempurna dari alam ukiran dalam 1 bulan adalah kecepatan kultivasi yang benar-benar mengerikan. Itu adalah kecepatan yang akan membuat semua orang sangat terguncang. Ah, Paman Hao bangun! Seorang bocah kecil berlari dan berteriak gembira. Ini terlalu hebat. Little Hao baik-baik saja dan sembuh total. Desa itu langsung riuh dengan kebisingan. Semua penduduk desa bergegas mendekat dan menghela nafas. Semua dari mereka memiliki senyum di wajah mereka. Saya baik-baik saja. Aku sudah membuat kalian semua khawatir. Shi Hao sangat senang. Penduduk desa adalah orang yang paling dia pedulikan. Perhatian orang yang dicintainya membuatnya merasa hangat di dalam. Pertempuran hebat ini mengguncang seluruh wilayah gurun. Hanya pada saat inilah Shi Hao benar-benar rileks. Semua penduduk desa sangat senang, dan mereka merayakannya di sekitar api unggun malam itu. Semua jenis mangsa sedang dipanggang atau direbus, mengeluarkan aroma yang sangat memikat. Aroma anggur iblis kecil juga tercium di udara jauh ke kejauhan. Desa itu penuh dengan aktivitas. Semua orang sangat senang, seolah-olah mereka sedang merayakan hari libur. Shi Hao tinggal di desa untuk sementara waktu,
karena dia masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Dia harus mempelajari jejak ilahi. Lampu-lampu itu telah dikumpulkan ke dalam tubuhnya. Hal-hal ini tanpa diragukan lagi, menantang surga. Demi memahami Dao lebih jauh, Shi Hao meletakkan segala sesuatu yang lain dan tenggelam dalam keadaan terisolasi, hampir memotong dirinya dari dunia luar. Jejak ini benar-benar muncul pada waktu yang tepat. Setengah bulan kemudian, Shi Hao menggumamkan ini pada dirinya sendiri. Dia menerima keuntungan yang mencengangkan. Ini mungkin membantunya menembus alam ukiran. Dia saat ini berada di tingkat sempurna dari alam ukiran. Dia sekarang ingin menerobos jalan orang-orang di bawahnya dan mengambil langkah melampaui tingkat pencerahan tertinggi. Apa yang lebih cocok daripada jejak dewa untuk ini? Jejak ini rusak dan tidak lengkap, tetapi sangat dalam. Mereka sulit untuk dipahami secara menyeluruh di ranah kultivasinya saat ini. Namun, ini adalah jenis referensi. Jika dia mampu memahami sebagian saja, dia akan menerima pencerahan tanpa akhir. Jadi sebenarnya seperti ini. Dia akan menerima manfaat setiap hari. Cahaya ilahi di dalam tubuhnya membentuk kuali, tungku, lonceng, mereka terus berubah. Pada akhirnya, mereka benar-benar mulai membentuk kunpeng. Dia sekali lagi mencoba menantang apa yang tidak bisa dia selesaikan di masa lalu. Jika dunia luar tahu tentang ini, mereka akan segera ketakutan. Bahkan di antara figur tingkat raja mulia yang mempesona, tidak banyak yang melakukan kontak dengan domain mengubah cahaya suci menjadi simbol. Namun saat ini, Shi Hao benar-benar mengembangkannya lagi di dalam tubuhnya. Dia mengubah cahaya ilahi menjadi bentuk kunpeng, dan meskipun jumlahnya tidak banyak, itu cukup untuk memungkinkan kecepatan serangannya meningkat pesat. Satu hari mengarah ke hari berikutnya. Shi Hao sudah tinggal di desa selama lebih dari setengah tahun. Dia sudah sedikit lebih dari 14 tahun. Pada akhirnya, dia benar-benar menembus batas alam ukiran, melampaui batas dasar alam ini. Dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri dan memperhatikan bahwa kekuatannya benar-benar meningkat dengan cepat, bahkan membuatnya terkejut. Tidak peduli siapa yang dia hadapi di masa lalu, selama mereka berada di alam ukiran, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Beberapa hari kemudian, seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Dia mulai melampaui alam ukiran, karena tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di tingkat kultivasi ini. Dia mulai maju ke alam besar berikutnya. Sebuah hong besar terdengar. Dia melangkah ke alam yang berbeda. Sekarang, dia adalah Raja Mulia Sejati, atau lebih tepatnya, dia bisa diberikan gelar raja. Seorang raja berusia 14 tahun, jika ini diumumkan ke seluruh dunia, itu pasti akan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Bahkan jika ada beberapa di masa lalu, pasti tidak banyak. Usianya sendiri menempatkan dia tinggi di atas orang lain. Dia sekarang bisa memandang rendah orang lain seusianya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.